Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aiza Amelia Suryaningrat dengan NIM 24031180 dari kelas 1D, program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bebeda Slawi. Di video kali ini, saya akan menampilkan video mengenai promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Nyonya He berusia 65 tahun, tidak teratur minum obat meski telah didiagnosis hipertensi lebih dari 3 tahun. Ia berhenti minum obat jika merasa sehat, karena menganggap tubuhnya sudah pulih. Ia tidak rutin melakukan cek tekanan darah. Saat ditemui oleh mahasiswa keperawatan di Pospindu, tekanan darahnya tercatat tinggi, yaitu 170/95 mm Hg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu Ibu, saya Aiza Amelia Suryaningrat, mahasiswi Universitas Bebeda Slawi, program studi ilmu keperawatan. Mohon izin Ibu, boleh Ibu perkenalan diri terlebih dahulu? Nama saya Heni, saya berusia 65 tahun, Mbak. Baik Ibu, saya dapat data dari desa bahwa Ibu tidak rutin mengecek tekanan darah. Apakah itu benar Ibu? Benar, Mbak, saya jarang ngecek tekanan darah. Kalau udah pusing baru saya periksa, Mbak. Aduh, itu tidak baik ya Bu. Dan di sini kan ada Pospindu dekat sama rumah Ibu. Lebih baik Ibu sering-sering untuk mengikuti kegiatan Ibu di Pospindu Ibu. Baik, Mbak. Permisi Ibu. Dari hasil pemeriksaan ini bahwa tekanan darah Ibu tinggi Bu, 170/95. Nah, tujuan saya datang ke sini untuk melakukan penyuluhan edukasi mengenai hipertensi. Sesuai hasil pemeriksaan tadi, bahwa tekanan darah Ibu tinggi Ibu 170/95. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu hipertensi? Hipertensi itu darah tinggi ya, Mbak? Iya, betul, Bu. Di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya, Bu. Penata laksanaan hipertensi. Apa sih itu hipertensi? Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi di atas 140/90. Hipertensi itu dapat dikeluhkan seseorang tanpa diketahui penyebabnya. Penderita hipertensi sering tidak merasakan adanya gejala di awal kejadian. Hal ini menyebabkan mereka tidak mencari bantuan pengobatan untuk mengatasi hipertensi karena merasa tubuhnya sehat. Jadi gini Bu, misal tekanan darah Ibu menunjukkan di angka 130/100, itu sudah termasuk hipertensi Ibu. Salah satu di antara angka tersebut, jika salah satunya tinggi, itu aja sudah dikatakan hipertensi. Apa sih penyebab hipertensi? Yang pertama ada faktor genetik atau yang biasa kita sebut faktor keturunan. Yang kedua usia. Yang ketiga makanan tinggi garam, kolesterol, kegemukan, dan stres berlebihan. Faktor genetik itu jika seseorang memiliki orang tua atau saudara yang menderita hipertensi, kemungkinan besar orang tersebut juga akan mengalami hipertensi. Usia.
Seiring bertambahnya usia, tekanan darah cenderung mengalami peningkatan seperti usia ibu sekarang ini kan 65 tahun ibu, itu akan cenderung mengalami peningkatan tekanan darah ibu. Yang ketiga, makanan tinggi garam. Konsumsi garam bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah pada sebagian orang. Namun ada juga ibu yang sering mengonsumsi garam itu tekanan darahnya masih stabil. Masing orang itu berbeda-beda ya. Yang keempat, kolesterol. Tingginya kadar lemak dalam darah dapat menyebabkan penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh, sehingga pembuluh darah menjadi menyempit dan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Makanan apa aja sih yang menyebabkan kolesterol? Itu makanan yang mengandung lemak itu seperti gorengan, jeroan, dan lainnya. Selanjutnya ada kegemukan. Seorang yang berat badannya 30% di atas berat badan ideal atau yang biasa kita sebut obesitas itu akan beresiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi. Lebih baik mulai sekarang ibu coba pola makan, kurangi porsi makan ibu. Selanjutnya ada stres berlebihan. Untuk menghindari stres berlebihan, sebaiknya ibu lebih sering jalan-jalan keluar, bermain sama cucu-cucu ibu atau anak-anak ibu. Bahaya apa aja sih jika obat itu tidak diminum secara rutin? Yang pertama, dapat menyebabkan penyakit stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan kebutaan, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu. Nah, maka dari itu, obat antihipertensi itu merupakan faktor terbesar yang berperan untuk mengontrol tekanan darah. Penderita hipertensi harus patuh dalam mengkonsumsi obat sesuai anjuran yang sudah ditetapkan. Pengobatan yang teratur akan memperoleh hasil yang efektif. Pasien yang memiliki masalah ketidakpatuhan dalam mengonsumsi obat antihipertensi akan berpotensi menimbulkan efek negatif yang sangat besar, seperti timbulnya komplikasi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu contoh penyakit-penyakit yang dapat terjadi ibu. Nah, untuk itu obat hipertensi itu harus diminum setiap hari ibu walau badan ibu merasa sehat. Terus juga lebih baiknya ibu buat jadwal di kertas atau pakai kotak obat. Obat itu tetap menyembuhkan mood, tetapi dapat mengendalikan tekanan darah. Ibu jangan ganti obat sendiri, tetap konsultasikan ke puskesmas jika ada keluhan. Selanjutnya, terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan di rumah. Terapi non-farmakologi itu terapi tanpa obat-obatan ibu, bisa disebut terapi alami, dan itu bisa dilakukan di rumah. Seperti ibu bisa perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur. Sayuran dan buah-buahan yang mempunyai efek menurunkan tekanan darah, diantaranya pisang, mentimun, semangka, stroberi, dan tomat. Jika ibu bosan makan buah-buahan dan sayuran itu, ibu bisa dibikin jus. Misalnya mahal harga buah, gitu. Nggak ada alasan ya bu, karena kan buah pisang itu 10.000 aja udah dapat banyak, isi 10. Terus menurunkan berat badan. Orang dengan obesitas akan cenderung memiliki tekanan darah tinggi, maka melakukan diet untuk mencapai berat badan yang ideal itu disarankan ibu sebagai cara untuk mengontrol tekanan darah. Pengurangan asupan garam. Asupan garam dalam keadaan normal itu sekitar 2-3 sendok per hari. Namun jumlah tersebut tetap beresiko menyebabkan hipertensi. Oleh karena itu, ibu lebih baik untuk penderita hipertensi mengurangi asupan garam menjadi setengah garam saja ibu. Baik garam meja ataupun jenis garam lainnya itu sama saja memiliki kandungan natrium yang cukup tinggi. Nah, contoh makanan apa aja sih yang mengandung garam tinggi?
tinggi, dan sebaiknya Ibu hindari seperti makanan ikan asin, telur asin. Kemudian teknik relaksasi yaitu ada tarik nafas dalam dan dengerin musik tenang. Tarik nafas dalam itu bertujuan untuk mengurangi nyeri kepala akibat hipertensi. Selain itu juga memberikan rasa rileks pada pasien. Terapi ini bisa dilakukan di rumah, Ibu. Coba Ibu tarik nafas dalam. Nah, seperti itu Ibu. Kemudian terapi musik. Penerapan terapi musik itu bertujuan untuk menurunkan tekanan darah tinggi pada pasien hipertensi. Musik dapat memberikan rangsangan pada saraf simpatis dan parasimpatis untuk menghasilkan respon relaksasi. Selanjutnya, olahraga secara teratur. Peningkatan risiko hipertensi itu karena banyak orang yang malas gerak, Bu, seperti di rumah hanya rebahan saja, menonton TV, itu tidak baik ya, Bu. Dan sebaiknya Ibu lebih sering berjalan kaki di sekitar lingkungan, seperti Ibu berjalan ke warung, belanja, terus juga minimal 1 hari itu jalan kaki selama 30 menit, Bu, untuk mendukung gaya hidup sehat. Selanjutnya, tidur berkualitas. Memiliki cukup waktu istirahat itu sangat penting bagi penderita hipertensi, Bu. Disarankan tidur itu 6-8 jam per hari. Kenapa cek tekanan darah secara rutin itu penting? Jawabannya ya penting. Dan cek tekanan darah itu minimal 1 bulan sekali. Cek bisa dilakukan di Posbindu, Puskesmas. Dengan rutin cek tekanan darah, jadi kita tahu apakah obat dan pola hidup yang Ibu terapkan sehari-hari itu sudah berjalan secara efektif atau belum. Nah, hipertensi itu bisa dikendalikan dengan minum obat dan gaya hidup sehat, Ibu. Jangan tunggu sakit, kendalikan dari sekarang. Ajak keluarga ikut mendukung seperti suami Ibu, cucu-cucu Ibu, dan anak-anak Ibu. Nah, sekian penyuluhan dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan, Bu? Bagaimana saya tahu ya kalau tekanan darah saya itu stabil? Nah, dengan cara Ibu memeriksa cek tekanan darah secara rutin di Puskesmas ataupun Posbindu, dan jika hasil tekanan darah Ibu di bawah 140/90 dan tidak naik selama 1 bulan, itu bisa dikatakan cukup stabil, Bu. Baik, Mbak. Baik, Ibu, saya izin bertanya. Yang sudah saya jelaskan tadi, Ibu udah menambah pemahaman, Ibu. Apa itu hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah yang melebihi 140/90. Iya, betul, Ibu. Yang kedua, hipertensi itu kan dapat disebabkan beberapa faktor, Ibu. Boleh Ibu sebutkan apa aja penyebabnya? Yang pertama itu karena faktor keturunan, terus usia juga bisa jadi penyebab hipertensi. Yang ketiga itu karena ini stres berlebihan. Betul, Ibu. Nah, selanjutnya jika obat tidak diminum secara terus-menerus kan dapat menyebabkan penyakit, Bu. Penyakitnya itu apa saja ya, Bu? Stroke, terus gagal ginjal, sama serangan jantung, Mbak. Iya, betul sekali, Ibu. Kenapa kita harus minum obat anti hipertensi secara rutin sih, Bu? Untuk mengendalikan tekanan darah saya. Iya, betul sekali, Ibu. Kemudian terapi apa saja yang bisa dilakukan di rumah selain obat-obatan? Olahraga kayak jalan kaki ke warung, terus makan makanan sama buah sayurannya itu yang seimbang.
Terus diet untuk mengurangi berat badan yang berlebih juga bisa. Iya, betul sekali Ibu. Dan saya tahu Bu, mengubah kebiasaan itu tidak mudah, tetapi dengan langkah kecil seperti Ibu mengubah pola hidup sehat, minum obat secara rutin, dan rutin mengecek tekanan darah, kurangi konsumsi garam, itu bisa mencegah komplikasi yang serius di masa depan. Baik Mbak, terima kasih juga untuk informasinya ya Mbak. Gitu, sekian penyuluhan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Ibu. Baik Mbak. Ini ada brosur. Nanti bisa buat Ibu belajar di rumah dan baca-baca Ibu. Baik Mbak, terima kasih juga ya Mbak. Ibu, nanti saya akan datang kembali di tanggal 15 Juli Ibu untuk melakukan pengecekan tekanan darah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Mbak. Baik Ibu. Terima kasih Ibu, izin